Beberapa teman artis yang belajar agama dan mungkin ada yang bersyahadat, tapi mereka minta disembunyikan identitasnya. Gus, menarik ini setiap pengajian Gus ada aja yang berita yang heboh nih. Kemarin saya dengar di pengajian Gus itu ada salah satu jamaah non Muslim. Hadir mengikuti pengajian Gus. Kita kemarin di Taiwan tanggal 15 Januari itu kita bersama 15.000 TKI yang ada di sana. 30 menit saya di panggung, ada 5 orang naik panggung, 4 Taiwan, 1 Indonesia. Begitu melihat saya, dia menyatakan masuk Islam. 5 orang. 5 orang itu. 4 asli Taiwan, 1 orang Indonesia. 4 cowok, 1 cewek. Yang cewek ini Indonesia, yang 4 Taiwan. Langsung saat itu dia syahadat di hadapan saya. Ada alasannya mungkin Gus? Dia senang aja lihat saya karena walaupun dia nggak paham bahasanya, tapi kok pembawaan acaranya happy, menyenangkan, enjoy. Ini bagi dia ini asik. Ini bagian dia asik. Makanya kalau saya memahami Islam rahmatan lil alamin itu ya bentuknya salah satunya adalah Islam itu bahagia, bukan membuat orang bersedih. Islam itu harus menyenangkan dan happy, bukan menakut-nakuti. Ya, buktinya seperti itu. Saya pulang dari Belanda, dari Perancis, ada orang video call saya dari Perancis. Ternyata dia juga masuk Islam gara-gara melihat tayangan-tayangan kita. Ini saya pikir ini menarik. Ini menarik. Sampai sejauh ini ada nggak sih selebriti lain yang akhirnya mengikuti jejak misalnya Deddy Corbuzier? Oh ada beberapa teman artis yang belajar agama dan mungkin ada yang bersyahadat, tapi mereka minta disembunyikan identitasnya karena entah belum siap atau mungkin belum izin keluarga dan lain sebagainya. Artinya masih banyak nih bukan umat aja ya, maksudnya tokoh agama yang masih bersitegang pro kontra sama Gus ajarannya gimana? Oh masih banyak. Salah satunya contoh begini. Yang kemarin agak rame itu yang mengatakan Deddy Corbuzier masuk Islam melalui pintu yang salah. Ya, betul. Ya, betul. Tapi alhamdulillah bukan lubang yang salah. Itu dia. Dan ternyata orangnya punya kasus. Tapi saya tetap mendoakan beliaunya lah. Tapi yang jelas begini ya. Kemarin ada tayangan di TikTok itu, survei di beberapa provinsi di Indonesia, Sulawesi, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, tentang kiai yang paling disegani dan dihormati oleh umat Kristiani. Saya nggak tahu itu surveinya seperti apa, tapi yang jelas itu ada nama Gus Dur, ada Kiai Haji Hasyim Muzadi, ada Buya Syafi'i, kemudian ada Kiai Haji Zainuddin MZ, kemudian ada Kiai Said Agil, dan salah satunya saya. Dari 9 itu saya nomor 8. Nah, artinya apa? Saya tidak pernah mengajak orang untuk berpindah agama. Karena bagi saya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Dan saya konsisten di situ. Termasuk kemarin yang saya konsisten adalah saya bilang saya tidak setuju dengan penutupan gereja ketika gereja itu adalah gereja yang sah. Kenapa? Karena saya meyakini gereja itu sebagai sarana untuk orang Kristiani supaya menjadi orang Kristen yang baik. Artinya kalau mereka dilarang masuk gereja, sama halnya kita menghalang-halangi orang untuk menjadi baik. Maka mereka saya dorong untuk ke gereja. Demikian juga sebagai orang Muslim, saya mendorong orang Islam untuk ke masjid. Karena masjid itu sarana bagi orang Islam untuk menjadi orang Islam yang baik. Kalau orang Kristennya baik, orang Islamnya aman. Kalau orang Islamnya baik, Kristennya aman. Kalau orang Kristennya baik, Islamnya baik, Indonesia aman. Makanya saya bilang, orang non-Islam itu bukan musuh, tetapi partner dalam kebaikan. Ini kontroversi, ya, tapi saya nggak ada urusan. Kalau ajaran Gus kan toleransinya penuh ya? Sangat toleransi. Menjunjung toleransi ya, tapi masih banyak aja yang menganggap wah radikal gimana Gus? Terus biasa lah, kita tidak bisa ngatur ombak, tapi kita bisa belajar berselancar.